Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Menyambung daripada cerita sebelumnya, Raja Al-Iskandar Dzulqarnain, yang mana beliau telah mengurung dua bangsa yang sangat ganas di sebuah benteng yang sangat tinggi. Siapakah dua bangsa tersebut? Dalam literatur sejarah Islam, ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dua kata ini disebut sebanyak dua kali, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Sehingga ketika Raja Dzulqarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dzulqarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tidak sanggup melawan dua bangsa perusak ini. Dzulqarnain pun kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya disebutkan Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka, sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah, yakni hari kiamat. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan, karena dalam Al-Quran secara tegas disebutkan janji Allah itu membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibuka pada masanya. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan manakah mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di muka bumi. Kalau tembok penghalang sudah terbuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air. Bah yang menerjang dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk, bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Baku Utara, di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Maraghi, di berbagai zaman bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah dan pergi ke Eropa pada masa dahulu, seperti bangsa Semit, Sumeria, dan Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Salah satu pemimpin besar adalah seorang Raja Seljuk yang menganut aliran Khawarij. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Sementara Imam Hambali dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal menafsirkan hal yang berbeda. Seperti dikutip Ibnu Katsir, ia menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Syam, nenek moyangnya orang Arab, Ham, nenek moyangnya orang Sudan, dan Yafis, nenek moyangnya orang Turk. Menurut sebagian ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis, putra Nuh ini. Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usul fikih dan tafsir yang bermazhab Hanafi dan wafat 710 Hijriah atau 1310 Masehi. Ia lebih merinci lagi bahwa Ya'juj berasal dari suku Turk, sedangkan Ma'juj berasal dari suku Jail serta Dailam, keturunan Yafis, yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang dilengkapi dengan senjata. Ulama Indonesia, Buya Hamka, juga memberikan penafsiran tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Menurut Buya Hamka, Ya'juj dan Ma'juj adalah segala gerak yang telah hendak merusak dunia ini. Karena itu, baik
dari diri sendiri, keluarga maupun negara serta bangsa wajib membuat tirai besi sebagai benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak masuk. Menurutnya, mungkin Ya'juj dan Ma'juj dapat ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk dan ideologi yang menyesatkan yang dianut sebagian manusia. Manusia yang menganutnya dengan kelicikan kejahatan bisa mempengaruhi dan mempergunakan manusia sesamanya menjadi alat untuk merusak bumi. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh pada setiap diri, keluarga, dan negara serta bangsa untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun, pendapat yang paling kuat adalah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum dari keturunan Adam alaihissalam, seperti riwayat Abdu bin Hamid melalui sanad sahih dari Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Adam. Di belakang mereka ada 3 umat. Tidaklah seorang dari mereka mati melainkan meninggalkan lebih 1000 keturunan. Imam Al-Lusi menambahkan, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa yang memiliki umur panjang. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lainnya. Itulah wujud daripada Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Demikianlah cerita Ya'juj dan Ma'juj. Nantikan cerita daripada sambungan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu tentang benteng yang dibangun oleh Raja Al-Iskandar Dzulkarnain untuk mengurangi Ya'juj dan Ma'juj di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.